Anda dekat dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang mustahil? Karena itu skema takwa ketika dibawa ke dalam nilai-nilai kepatuhan kepada Sang Pencipta, maka diminta kita membangun hubungan langsung dengan Allah, tapi harus yakin dulu tanpa ragu. Yakin nggak? Yakin nggak gitu? Kalau kita yakin tanpa ragu, maka bahasa Arabnya disebut dengan iman namanya. Orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak keturunannya. Jadi gampang kalau ingin anak soleh-solehah itu, orang tuanya dulu memperbaiki diri. Itu gampang sekali. Kalau orang tuanya sudah baik, konsisten ibadahnya, pilih aja. Apakah mau menggunakan puasa, mau tahajud malam, mau dekat Quran. Itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar dan konsisten mengerjakannya, itu percikan keberkahannya akan sampai ke anak. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Sabar itu bukan elus dada, oh duduk manis, ya. Sabar itu menerima ketentuan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini definisinya. Misal antum tidur malam hari sebentar, sehat, bangun besok subuh flu tiba-tiba, demam, sakit, gimana? Sabar, terima dulu itu keputusan Allah, jangan berkeluh kesah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar, minum obat. Itu namanya sabar. Jangan duduk kemudian tidak ikhtiar, tidak, itu keliru. Ini penting sekali untuk digarisbawahi definisi sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan padanya. Maka tadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Makin dekat dengan Allah, makin sehat badannya, ya, makin kuat pandangan matanya, makin banyak rezekinya. Coba praktikin sederhana. Coba hijrah 100%, jadi orang baik. Allah mudahkan semua urusan, sampai pada hal-hal yang kecil. Sampai hal kecil apa saja, kita baru ngomong pengen ini ya, tiba-tiba ada yang kasih, Allah kasih. Seringkali begitu kita lalui kan, kadang-kadang pengen makan ini ya, tiba-tiba ada makanan tersebut. Tuh, subhanallah, baru bicara sudah dikasih sama Allah. Makin dekat dengan Allah makin dimudahkan. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita lebih bahagia lagi. Maka beriman tentang adanya akhirat ini membuat seseorang mukmin tenang. Dan siapapun yang berbuat baik di dunia ini, tidak cukup dia nikmati di sini, dia punya rumah yang bagus, dia punya kendaraan yang bagus, dia punya pasangan, punya anak-anak, punya segala macam prestasi dunia. Plus lagi yang terbaik yang dia kerjakan di dunia ini, Allah nilai, Allah kasih juga nanti yang terbaik di akhirat sana. Silakan Anda cek. Anda rajin salat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dha. Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran, kenapa Anda saling merasahkan? Kenapa Anda saling menghinakan? Kenapa Anda saling memisahkan? Kenapa Anda saling merusak satu dengan yang lainnya? Ada orang ikut pengajian, yang satu mempersoalkan, kemudian terjadi kerusuhan. Yang terjadi, kenapa pihak yang ketiga kemudian menjadi kompor untuk menghadirkan permusuhan di antara keduanya? Padahal Quran menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau dua ada yang berselisih, sepanjang satu beriman, Anda jangan jadi kompor. Anda hadir untuk bisa mengislahkan di antara keduanya. Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang, dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Cuman di Islam tuh berlaku hukum ini. Jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mushtarak, buahnya hak bersama dengan tetangga. Jangan tunggu dia minta, jangan tunggu. Anda punya rambutan, buahnya ke tetangga, ketuk pintunya, sampaikan, Bu, ya Pak, ada apa? Itu ada buah. Ya, saya tahu pohon rambutan punya Bapak kan? Betul, pohonnya punya saya, tapi buahnya ke tempat ibu. Jangan tunggu sampai menguning, sampai memerah. Ibu pengen saat hijau pun ambil aja. Nggak usah minta izin sama saya. Aturan dari mana, Pak? Nabi Muhammad mengajarkan saya, jangan sampai tetangga menikmati dengan pandangan dan menyapu sampahnya saja, dia mendapatkan bagian yang sama untuk mengambil buahnya. Tidak ada manusia yang selalu suci, selalu soleh selama hidupnya. Pasti pernah berbuat salah.
Maka orang terbaik adalah orang yang berusaha memperbanyak amal solehnya untuk menutupi salahnya, bukan menyeimbangkan antara soleh dan salah sehingga merasakan hidupnya sejalan bersamaan. Jelas ya? Jadi kalau salah itu ditutupi dengan yang soleh, bukan ingin dijadikan sebuah kesimpulan berjalan bersamaan, itu keliru. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka imannya akan menuntun lisannya untuk berakhlak. Apa akhlak lisan orang beriman itu? Dia akan memilah dan memilih uraian kata yang keluar dari lisannya supaya yang keluar itu bermanfaat saja. Karena itu semakin sempurna imannya, semakin benar sholatnya, semakin khusyuk, maka semua yang tak penting dia tinggalkan. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya, memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu, berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Jadi sehebat-hebatnya status yang disandang saat di dunia, pada akhirnya akan punah. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dan semua sifat yang ada di dunia itu pasti akan rusak, fana sifatnya. Itu ada gelas, dibiarkan, gak usah diapa-apakan, rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi mempertahankan apapun pada akhirnya hilang. Itulah dunia. Jabatan apakah selamanya? Tidak, ada batasnya. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rezekimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rezekimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk, malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Ketika Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri, dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Kata Allah, nikmati, sayangi, silahkan nikmat. Kata Nabi, nikmati dunia, senikmat-nikmatnya, senyamannya, hidup yang enak, rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat, baca Quran, karena kita pulang, dan amal kita yang kita bawa.